Selamat datang di channel Literatus. Tanpa kasus kopi sianida, 3 orang ini tidak akan menjadi jenderal. Perahara kasus kopi sianida, yang konon menjadi penyebab kematian Mirna Salihin, dan pada prosesnya menjadikan Jessica Wongso sebagai tersangka, dan mendapat hukuman 20 tahun penjara, hingga kini masih terus diperbincangkan publik. Hal seperti ini terjadi, tentu saja bukan tanpa alasan yang logis dan terukur. Berbagai kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangan kasus kopi sianida, tentu saja sudah diketahui masyarakat luas. Salah satu pihak yang paling disorot dalam kasus kopi sianida ialah para penyidik yang menangani kasus ini. Dari penyidik sendiri, ada 3 nama yang paling menonjol, di antaranya, Krisnamurti, Ferdy Sambo, dan Heri Heriawan. Kali ini, mari kita secara realistis melihat dampak menguntungkan dari kasus kopi sianida bagi ketiga penyidik tersebut. Pertama, Krisnamurti. Pada waktu menangani kasus, polisi ini masih menjabat sebagai kombes. Ketika menangani perkara kasus kopi sianida, Krisnamurti menjabat sebagai kepala penyidik. Sebagai kepala penyidik, tentu saja ia berperan penting dalam rangka menentukan keberlangsungan sebuah kasus. Begitu pula dalam kasus kopi sianida, sebagai kepala penyidik, Krisnalah yang membuat kematian Mirna Salihin menjadi suatu perkara hukum. Bahkan, menurut Oto Hasibuan, Krisna sendirilah yang membujuk keluarga Mirta, supaya mayat Mirna dilakukan otopsi abal-abal, agar dapat ditemukan racun sianida pada lambung Mirna. Kedua, Ferdy Sambo. Dalam kasus kopi sianida, Sambo belumlah memiliki pangkat apa-apa, bahkan dalam video yang beredar, ia dengan penuh semangat memohon kepada atasannya Krisnamurti, untuk dinaikkan pangkatnya menjadi kombes. Sayang keluarga dan sukses terus bisa menjadi jenderal dan bisa mengkombeskan saya, Pak. Peran Sambo dalam kasus kopi sianida ialah, sebagai bawahan Krisnamurti, selaku penyidik, yang notabene sebagai pihak yang mentersangkakan Jessica Wongso. Ketiga, Heri Heriawan. Heri Heriawan pada waktu kasus kopi sianida, juga belum memiliki pangkat apa-apa. Pada waktu itu, ia sebagai wakil dari Krisnamurti. Kini, Jenderal Polisi berbintang 2 ini, menjabat sebagai Dirsidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Terkait Heri Heriawan, masih terngiang di ingatan kita, tentang pengakuan Jessica Wongso, yang mengatakan Heri Heriawan menggoda Jessica dengan mengatakan bahwa Jessica adalah seleranya. Pada akhirnya, harus diakui bahwa, rasa-rasanya tanpa menangani kasus besar seperti kopi sianida, ketiga orang polisi tersebut tidak akan beruntung dengan jabatan mereka, yang semuanya menjadi jenderal. Mengapa demikian? Perlu diingat bahwa, menangani perkara besar adalah prestasi gemilang bagi para polisi, dan setiap prestasi pasti bakal dihadiahi naik pangkat. Untuk mempertanggungjawabkan tuduhan saya tentang 3 orang polisi yang menjadi jenderal karena kasus kopi sianida, mari kita kembali melihat kejanggalan-kejanggalan dari penyidik dalam kasus kopi sianida. Pertama, mengatakan satu alat bukti sudah dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pernyataan aneh ini dikatakan Krisnamurti kepada awak media ketika ia melakukan jumpa pers. Pada waktu salah seorang awak media bertanya terkait syarat 2 alat bukti dalam penetapan Jessica sebagai tersangka, Krisnamurti mengatakan bahwa syarat 2 alat bukti sifatnya normatif, 1 bukti saja sudah cukup. Alat bukti, Pak, kemungkinan apa ya, Pak? Yang disampaikan Kapolda itu normatif teorinya bahwa dalam melakukan penangkapan minimal 1 alat bukti itu sudah bisa dipenuhi. Ya, itu yang dimaksud Bapak Kapolda, normanya begitu, aturannya begitu. Padahal, menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi syarat alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Kemudian disempurnakan oleh MK, melalui putusan MK nomor 21 tahun 2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, kalau sudah memenuhi minimal 2 alat bukti. Pernyataan polisi yang berpengalaman, juga berpangkat kombes seperti ini, tentu sangat aneh bin ajaib. Bagaimana mungkin mentersangkakan seseorang, dengan cara melanggar hukum? Kedua, pertemuan 4 mata dengan Jessica di tahanan. Dalam pembelaannya, Jessica menerangkan bahwa, ketika berada di sel khusus,
ia didatangi Krisnamurti dan diminta untuk mengakui bahwa ia memang pelaku yang meracuni Mirna. Selain itu, Jessica juga menceritakan bahwa kalau Jessica mengaku telah meracuni Mirna, maka Jessica akan dapat keringanan hukuman. Bahkan, Krisnamurti menawarkan Jessica dengan hukuman ringan, yakni hanya penjara 7 tahun. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terkait pengakuan Jessica, sudah dapat dipastikan bahwa memang benar demikian, karena hingga sekarang, Krisnamurti tidak pernah menolak pengakuan Jessica tersebut. Ketiga, sering mengikuti persidangan. Kalau kita perhatikan, Krisnamurti selalu ikut menonton, atau barangkali mengawal persidangan kopi sianida. Kalau dilihat dengan kacamata umum, mungkin saja ia memang memiliki banyak waktu kosong, sehingga ia memanfaatkan waktunya untuk menonton jalannya persidangan kopi sianida. Namun, kalau dicermati, kelakuan Krishna ini rasa-rasanya aneh, karena sepertinya ia ingin memastikan proses persidangan berjalan sesuai harapannya. Sederhana saja, apa tidak ada pekerjaan lain sebagai polisi, selain menonton sidang? Keempat, menolak dengan keras otopsi mayat Mirna. Sebagaimana diketahui, Krisnamurti adalah pemimpin utama dalam penyidikan kasus kopi sianida. Polisi yang kini menyabet bintang 2 ini, tidak lain orang yang menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida. Setelah saya mencermati berbagai jumpa pers dari Krisnamurti, dapat secara terang diketahui bahwa ternyata Krishna menolak ketika diminta otopsi ulang oleh pihak Jessica. Pak, keluarga katanya minta otopsi ulang Pak di RCM. Iya. Keluarga Jessica. Keluarga Jessica minta otopsi ulang di RCM. Emangnya dia siapa? Minta otopsi ulang. Kenapa? Takut? Hal ini memang terkesan aneh, tapi ini kenyataan. Padahal, kalau kita bicara perkara pidana pembunuhan, prinsip dasarnya adalah no autopsy, no case. Artinya, tidak ada otopsi, maka tidak ada kasus. Kelima, pasang badan bahwa Jessica harus bersalah. Sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, yang tidak lain dipimpin oleh Krisnamurti, Jenderal Bintang 2 ini, kerap kali menunjukkan kelakuannya, yang pasang badan bahwa Jessica lah yang bersalah. Sikap pasang badan Krisnamurti dapat kita perhatikan ketika ia menolak keras otopsi yang diminta pihak Jessica, juga sikapnya yang bersedia menemui Jessica di tahanan, hanya untuk menawarkan hukuman 7 tahun penjara bagi Jessica. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Jangan lupa dukung channel ini.